Selamat malam saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dari rumah, saudara melihat renungan malam ini berkaitan dengan renungan pada malam yang ketujuh. Judulnya pun sama, ayatnya pun sama. Barangkali penekanannya yang agak berbeda. Judulnya adalah The Greatest Victory. Lalu kemudian kemenangan yang besar ini didapat di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan dalam bahasa Inggris, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." Mari kita lihat ulasan yang saya lihat ada 3 poin yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, kata call upon me. Bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa kata call ini adalah kata kerja imperatif yang artinya ajakan agar supaya kita tertarik untuk memanggil nama Tuhan. Bahasa Indonesia berkata, "Berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan kamu dan kamu akan memuliakan aku." Dalam masa-masa sulit ini, yang dapat kita buat hanyalah berseru kepada Tuhan. Mengapa? Kita tahu bahwa pertolongan itu hanya didapat di dalam Tuhan. Tanpa berdoa dengan bersungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa hidup ini sia-sia. Jadi dengan berdoa, merendahkan diri, bersungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar akan keluhan-keluhan kita. Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Mintalah, siapa yang meminta akan diberikan." Mari kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian kedua dari Mazmur 50 ayat 15 ini menyangkut janji Tuhan. Bahwa semua orang yang berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, janji Tuhan adalah, "I will deliver you." Aku akan meluputkan kamu. Janji ini harus dipegang. Karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup dan Dia peduli akan hidup kita tiap-tiap waktu. Jadi dalam masa kesesakan, dalam masa kesusahan, pada waktu pencobaan itu tiba, ingatlah akan janji Tuhan ini. Berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan akan masalah kehidupan yang kita hadapi, seperti sekarang ini. Karena Matius 24 ayat 8, Yesus memperingatkan kepada kita bahwa dalam masa kesukaran yang kita lewati sekarang ini atau alami sekarang ini adalah masa permulaan sengsara. Artinya bahwa kita belum tiba pada masa sengsara yang lebih besar yang saya akan ulas pada hari Sabat depan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita berseru kepada Tuhan dalam kesusahan ini dan kesusahan yang akan datang, problema apapun yang kita alami, bila diserahkan kepada Tuhan, Dia akan bersedia untuk memberikan keluputan dalam arti kemenangan. Yesus telah dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup dan Ia menang dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Kita pun harus demikian. Kita menghadapi masa kesukaran, persoalan hidup, persoalan membayar rumah, persoalan membayar apartemen, persoalan kekurangan makanan, persoalan pikiran atau stres. Bawakan itu kepada Tuhan dalam doa. Karena Dia berjanji akan memberikan pertolongan
kepada kita, melepaskan kita untuk mendapatkan kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, kalau kita pindah ke poin yang ketiga dari Mazmur 50 ayat 15 ini, kita dapati bahwa ketika kita telah menerima kemenangan atau berkat-berkat Tuhan, maka kita mempunyai kewajiban kepadanya. Kewajiban kita ialah memuliakan namanya, karena Allah itu baik sekali. God is good all the time. All the time, God is good. Nah, barangkali saudara bertanya, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Oh, ada banyak cara. Kita boleh menyanyi, kita boleh berbuat kebaikan kepada orang lain, membantu pekerjaan Tuhan, tetapi ada satu ayat yang saudara-saudara perlu ingat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa isi ayat itu? Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang berkenan atau dikehendaki Tuhan. Jadi, dalam semua kemenangan hidup kita, dalam semua berkat yang Tuhan berikan, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bersyukur selalu, kita akan dapati bahwa ada sukacita di dalam hati kita, karena Yesus berjanji memberikan damai sejahtera dalam hidup kita di dalam segala keadaan. Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera Tuhan itu adalah damai sejahtera atas hasil pekerjaan Roh Kudus. Ellen White mengatakan, kalau kita mau mendapatkan kemenangan-kemenangan besar dalam pergumulan iman kita, dalam pelayanan kepada Tuhan, itu bukan hasil dari argumentasi kita. Itu bukan hasil karena kita mempunyai fasilitas yang baik. Itu bukan karena kita mempunyai banyak uang. Tetapi dia katakan, kemenangan-kemenangan itu didapat hanya ketika kita berada di ruang hadirat Allah. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, maka kita akan menunjukkan kerendahan hati, doa yang sungguh-sungguh dengan iman yang bekerja, dan kita akan melihat bahwa kesungguhan kita dalam penyerahan kita ini akan membuat Tuhan beriba hati dengan kita dan mau memberikan pertolongan dalam arti kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam masa-masa sulit seperti ini kita harus terus berserah kepada Tuhan, memanggil namanya, minta pertolongan daripadanya, dan kita akan dapat merasakan bagaimana Tuhan itu betul-betul peduli akan hidup orang-orang percaya yang bergantung kepadanya, yang berserah kepadanya. Saudara-saudara sekalian, melihat ayat ini penting sekali bagi kita. Dalam masa kesesakan, kita harus berseru dalam doa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menepati janjinya untuk meluputkan kita, dan kita mempunyai kesempatan memuliakan Dia, dan kemenangan-kemenangan itu hanya boleh didapat atas hasil kita bergumul di hadirat Tuhan. Maka pertanyaan saya ialah ini. 1. Mengapa kita tidak menggunakan lebih banyak waktu berdoa di rumah? Dalam masa-masa di mana kita disuruh untuk lebih banyak tinggal di rumah, kecuali mereka yang harus bekerja di rumah sakit, mereka harus keluar dan pergi bekerja, tapi yang tinggal di rumah, ataupun setelah kembali dari pekerjaan, mengapa kita tidak menggunakan waktu bergumul dalam doa untuk pertolongan Tuhan? Bagi pribadi, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi rumah tangga, bagi gereja, bagi anak-anak muda kita, bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia.
Jadi, mengapa sedikit waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Gunakan sebanyak waktu mungkin dalam pergumulan kita. Dan inilah anjuran saya, agar kita rajin berdoa. Dan pada waktu berdoa, jangan lupa mengingat akan firman Tuhan yang mengajak kita, kalau kita banyak membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, maka Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, saya akan minta saudara-saudara berdoa di tempat di mana saudara ada. Dalam doa saudara, saudara mempunyai banyak hal yang harus didoakan, tapi jangan lupa 5 hal yang dianjurkan untuk didoakan khusus untuk malam ini. Yang pertama, berdoalah untuk gereja Tuhan di Australia. Berdoa untuk anggota-anggotanya supaya mereka itu akan rajin menjadi terang kepada orang lain dan banyak orang boleh datang menerima Yesus sebagai Tuhan kehidupannya. Yang kedua, kita diajak mendoakan semua literatur evangelis atau penjual buku yang rajin naik rumah turun rumah, naik kantor turun kantor, hanya untuk menawarkan Injil lewat buku-buku literatur. Kalau kita lakukan itu artinya kita menopang mereka dengan kuasa doa yang dari Tuhan. Banyak orang nanti akan diselamatkan. Ketiga, doakanlah rumah-rumah sakit yang ada di seluruh Amerika ini. Dikatakan bahwa terutama mereka yang melayani pasien-pasien COVID-19. Kita perlu mendoakan petugas-petugas medis, para dokter, para perawat. Mereka memerlukan campur tangan Tuhan supaya jangan mereka yang merawat juga terjangkit dengan penyakit yang sama. Jadi memerlukan doa kita sebagai anggota jemaat yang percaya kepada kuasa doa itu, doakanlah mereka. Keempat, doakanlah para senior citizen di negara ini secara khusus. Dalam jemaat kita banyak senior citizen. Kita perlu doakan. Kalau kita doakan, maka Tuhan mendengar dan memberi bantuan dari surga supaya ketahanan tubuh itu bertambah dan mereka akan mampu dan melewati akan masa kesukaran yang penuh penyakit ini dengan kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh surga. Yang kelima, berdoalah untuk keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih oleh sebab COVID-19 ini. Kita semua tahu bahwa baru malam yang lalu kita mengadakan penghiburan spontanitas kepada keluarga Rasman oleh sebab Bapak Mariono Rasman telah beristirahat di dalam Tuhan sambil mengajak keluarga dan kita semua melihat ke depan supaya Tuhan percepat kedatangannya untuk menyambut semua orang percaya untuk diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, sekaranglah waktunya untuk berdoa. Saya beri waktu kepada saudara-saudara 1 menit. Berdoa, doakan apa yang ada dalam pikiran saudara dalam 1 menit. Kemudian saya sambung dengan doa syafaat. Mari kita mulai berdoa.
Saya akan menyambung sekarang dengan doa syafaat. Bapa kami yang penuh kasih dalam kerajaan surga, sambutlah doa-doa dari umat-Mu di Riverside ini. Mereka telah menyampaikan dengan kerendahan hati mereka doa-doa yang dilayangkan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan kiranya berkenan untuk menyambut doa itu, memberkati permohonan-permohonan mereka dengan pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Kami tahu bahwa di masa-masa sulit ini, semua anggota gereja terajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Terimalah semua permohonan doa kami ya Tuhan. Secara khusus, hamba mendoakan pekerjaan Tuhan di Australia. Biar berbagai cara penyampaian pekerjaan di negara yang besar ini, biarlah pekabaran Injil itu tiba di telinga banyak orang menyambut akan Yesus, dan mereka boleh menjadi bahagian dari anggota kerajaan Allah, diselamatkan dalam kerajaan Tuhan bersama kami bila Tuhan Yesus datang. Bapa di sorga, berkatilah anggota-anggota gerejanya untuk terus menjadi terang bagi orang lain. Biarlah mereka mempunyai kuasa mengalahkan keduniawian mereka. Dan bersama kami bersedia dan bertahan sampai ke akhir, sampai Tuhan datang. Tuhan, hamba berdoa untuk para literatur evangelis di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami hanya dapat menopang mereka dengan doa kami, karena mereka itu tanpa pamrih setiap hari berusaha naik turun rumah untuk menawarkan Injil keselamatan lewat buku-buku. Bila mereka menerima Injil itu lewat literatur, ya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu bekerja dalam hati mereka untuk melihat kebenaran, menerima Yesus, menyiapkan diri untuk berpindah dari dunia yang celaka ini ke surga yang disiapkan Tuhan bagi kami semua. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk semua orang tua, senior citizen, khususnya di Amerika ini atau di gereja kami, Riverside. Banyak yang oleh sebab usia mereka tidak dapat kemana-mana, bahkan ke gereja pun tidak. Tapi hamba mohon berkat Tuhan mengalir dalam hati mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau menolong mereka. Tuhan mau memberikan damai dalam hati mereka. Dengarkanlah doa-doa mereka secara pribadi ya Tuhan, agar supaya mereka semua mau datang dekat dengan Tuhan dalam doa-doa mereka. Jadi ingatkanlah ya Tuhan, Ibu Saraun dan keluarganya. Ingatkanlah Ibu Taniwel bersama dengan keluarganya. Ingatkanlah Ibu Pagler dengan keluarganya. Ingatkanlah Ibu Palar di Seattle bersama keluarganya, baik yang di Seattle maupun yang ada di California ini. Tuhan tolong memberkati hidup mereka semua. Kami selalu juga mengingat orang-orang lain dalam gereja kami yang menderita sakit, seperti Bapak David Titioka, Saudara Aridan Rumambi, Saudara Detamor Pusung. Tuhan, orang-orang lain yang sakit, yang kami tidak dapat sebutkan dalam gereja kami, biarlah Tuhan bantu dan memberkati mereka. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Pardede, Floyd Rebok, dan ibunya Since. Orang-orang lain yang dikabarkan menderita penyakit yang sama ini di Jakarta. Beberapa pendeta, mulai ketua daerahnya, sekretaris daerahnya, direktur departemennya, dan pendeta-pendeta di DKI yang menderita. Termasuk pendeta Marpaung di Colorado.
dan beberapa orang yang lain yang sakit karena penyakit ini, seperti Saudara Dennis Tilon. Tolonglah mereka Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan sejati kepada mereka. Berkati pengobatan mereka, beri akal budi bagi dokter dan perawat merawat mereka. Dan terima kasih ya Tuhan, di dalam semua masalah yang kami hadapi dalam jemaat, dalam keluarga, secara pribadi, kami mau serahkan itu kepada Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kami harus mengatasi masalah keuangan kami untuk membayar rumah, membayar apartemen, berbelanja, dan lain-lain keperluan. Tapi kami mohon supaya Tuhan luputkan kami dari impact atau hasil daripada penyakit COVID-19 ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan berlaku bagi semua anggota-anggota keluarga dari anggota jemaat kami, di mana saja mereka tersebar di dunia ini, terutama yang ada di tanah air. Anak-anak cucu-cucu kami yang ada di Filipina, bagikan berkat kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami pada malam ini. Dan terimalah kami sebagai anak-anak-Mu yang mau berdiri teguh dalam iman kami sampai ke akhir. Dan Tuhan, seperti janji-Mu, karena umat-Mu maka masa kesesakan itu dipersingkat agar banyak orang diselamatkan. Terima kasih untuk janji-Mu ini. Terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.